Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Astarina dengan NIM 2020143532 dari kelas 3N Prodi PGSD dengan dosen pengampu Ibu Mardiana Sari MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang hakikat keterampilan berbahasa. Adapun yang saya akan jelaskan di sini yaitu 1. Pengertian atau hakikat keterampilan berbahasa. 2. Manfaat keterampilan berbahasa. 3. Hakikat dari masing-masing aspek keterampilan berbahasa. Dan 4. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Apa itu hakikat keterampilan berbahasa? Hakikat keterampilan berbahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara, 3. Keterampilan membaca, dan 4. Keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang terakhir. B. Adapun manfaat keterampilan berbahasa. Dalam berkomunikasi, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki. Ada yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal, sehingga setiap tujuan komunikasinya mudah tercapai. Namun, ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilan berbahasanya, sehingga bukan tujuan komunikasinya yang tercapai, malahan yang terjadi adalah salah pengertian yang mengakibatkan suasana komunikasi menjadi tidak menyenangkan. Maka dari itu, kita harus belajar mengenai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar apa yang dapat kita ungkapkan kepada orang lain sesuai dengan tujuan. C. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Adapun aspek-aspek keterampilan berbahasa meliputi keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Keempat aspek ini saling berhubungan satu sama lain. Keterampilan menyimak atau mendengarkan dan keterampilan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa lisan yang sangat erat kaitannya. Keterampilan menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Dua jenis keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menulis dan membaca. Keduanya merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Keterampilan menulis bersifat produktif, sedangkan membaca bersifat reseptif. Keempat aspek ini sangat penting sekali dalam kegiatan kita. Dapat juga kita rasakan begitu besarnya manfaat mengetahui, mempelajari, dan berlatih keterampilan berbahasa, yaitu kita mampu mengungkapkan pikiran, bisa mengekspresikan perasaan, mengungkapkan gagasan, serta mampu berinteraksi dalam masyarakat. D. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa, yaitu 1. Hubungan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Namun, ada pula dalam suatu konteks bahwa komunikasi itu terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lain hanya mendengarkan. Yang kedua yaitu hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak maupun membaca
Melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara atau menyimak, maupun berupa tulisan atau membaca. Yang ketiga yaitu hubungan menyimak dan menulis. Menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan menulis adalah bersifat produktif dan memiliki hubungan yang sangat erat. Dapat dituangkan dalam suatu karya tulis, baik itu cerpen, puisi, prosa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu hubungan membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Seorang penulis menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seorang pembaca mencoba memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Yang kelima yaitu hubungan menulis dan berbicara. Merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan bahasa yang bersifat langsung. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi yang dalam. Proses itu terjadi pemindahan pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu kita dapat mengetahui tentang satu jenis-jenis keterampilan berbahasa, yaitu meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang kedua, menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang ketiga, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Yang keempat yaitu membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri. Dan yang kelima yaitu menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.